kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi nikmat sehat, bisa berkumpul bersama-sama di dalam acara ini. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan dua hal. Pertama adalah tentang KTKI dan yang berikutnya adalah tentang STR online versi 2. Yang pertama tentang KTKI, kita tahu bahwa ini adalah amanah 3 undang-undang, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 36, Undang-Undang 38, dan Undang-Undang Nomor 4, untuk pembentukan KTKI yang sudah dijabarkan di dalam Perpres 90, yang sudah direvisi dalam Perpres 86, bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan praktik dan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, maka perlu dibentuk KTKI. KTKI ini difasilitasi oleh sekretariat, slide, di mana sekretariat KTKI adalah bagian dari Kementerian Kesehatan yang ada di Badan PPSDM. Saat ini masih saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris KTKI yang membawahi 2 kabag, di antaranya adalah ada kabag registrasi, standarisasi, dan keprofesian, yaitu Bu Endah, dan untuk Kasubag registrasi adalah Ibu Yeni yang memandu acara ini. Slide. Selanjutnya kami akan sampaikan saat ini sedang dilakukan seleksi seleksi calon anggota konsil untuk pembentukan KTI, sehingga pada tahun ini akan ada perubahan di mana yang tadinya difasilitasi dan nanti akan berubah menjadi akan difasilitasi oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan, di mana tetap difasilitasi oleh sekretariat KTKI. Demikian pun di daerah mungkin akan ada perubahan di mana MTKP juga akan berubah menjadi Majelis SDM Kesehatan. Slide. Saat ini kita sedang lakukan seleksi akhir untuk calon anggota konsil. Sehingga kemungkinan dalam waktu dekat akan terbentuk KTKI, yaitu suatu lembaga non-struktural berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden, di mana KTKI ini melaksanakan tugasnya secara independen dan terdiri dari 11 konsil, slide, yaitu mulai dari konsil psikologi klinis, konsil keperawatan, konsil kebidanan, kefarmasian, dan sampai kepada konsil keterapian fisik, keteknisian medis, konsil biomedik, dan konsil kestrad. Nah, untuk teman-teman dari IKTMI dan PARI itu sendiri nanti akan ada di konsil keteknisian medis, ya. Di sini di situ ada radiografer itu di maaf. Nanti akan ada di konsil tenaga biomedis. Di situ ada radiografer, elektromedis, ATLM, fisikawan medis, radiografis, dan ortotik prostetik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah terbentuk konsil ini, maka penerbitan STR itu akan dilaksanakan oleh konsil teknis biomedis. Slide. Nah, tugas dari konsil teknis biomedis ini adalah pertama adalah tentang registrasi, sehingga tadi saya sampaikan bahwa nanti registrasi akan dilaksanakan oleh konsil teknis biomedis. Kemudian melakukan penyusunan standar-standar, mulai dari standar nasional pendidikan, standar kompetensi, dan sebagainya, sampai kepada penegakan disiplin dan melaksanakan pembinaan profesi dari tenaga termasuk di dalamnya adalah radiografer dan elektromedis. Sehingga nanti yang berwenang untuk menyetujui atau menolak bahkan mencabut STR bagi elektromedis dan radiografer itu adalah konsil teknis biomedis. Kemudian juga kewenangan nanti untuk menyelidiki permasalahan dan memberikan sanksi, termasuk kewenangan untuk memberikan pertimbangan pendirian dan penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, itu adalah nanti akan ada konsil teknis biomedis. Slide. Berikutnya Bapak Ibu sekalian,
masuk kepada registrasi tenaga kesehatan yang kita tahu bahwa saat ini sudah keluar Permenkes 83 2019. Di mana menurut Permenkes ini registrasi secara online yang kami sudah siapkan aplikasinya adalah ktki.kepkes.go.id. Slide. Kita tahu bahwa STR itu adalah wajib untuk setiap tenaga kesehatan dan diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan yang tadi bahwa nanti ke depan elektromedis dan radiografer STR-nya akan diterbitkan oleh konsil teknik biomedis. Kemudian kita tahu bahwa ini berlaku selama 5 tahun dan yang tidak memiliki STR di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dapat didenda paling banyak 100 juta. Nah, kalau tidak punya STR, maka pasti tidak punya SIP, denda lagi 100 juta, jadi 200 juta ya. Jadi lebih baik kita bikin STR aja, harga biayanya hanya 100.000 dan itu masuk ke negara. Slide. Setiap nakes hanya boleh memiliki satu jenis STR. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa registrasi itu akan didahului dengan sertifikasi. Sertifikasi sekarang sudah ada Permendikbud yang baru, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2020 yang mengatur uji kompetensi tenaga kesehatan. Setelah mendapatkan Serkom, lalu kita lakukan registrasi sesuai dengan Permenkes 83 2019, dan setelah dapat STR maka dilanjutkan dengan SIP sesuai dengan Permenkes masing-masing. Slide. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sudah adanya perubahan regulasi untuk registrasi ini. Yang tadi saya katakan bahwa yang saat ini registrasi mengacu kepada Permenkes 83 2019 sebagai pengganti Permenkes 46 2013 sebelumnya. Jadi Permenkes 46 2013 itu sudah tidak berlaku lagi karena banyak yang belum sesuai dengan Undang-Undang 36 2014. Nah, sehingga sekarang kita gunakan adalah Permenkes 83. Di dalam Permenkes 83 itu STR itu bermacam-macam. Ada yang STR untuk warga negara Indonesia yang kita tahu berlaku selama 5 tahun. Kemudian dapat diregistrasi ulang. Kemudian setelah 5 tahun, lanjut slide. Ada juga STR sementara yang hanya berlaku 1 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun. Kemudian untuk warga negara asing yang pendidikan pelatihan Indonesia atau bekerja di Indonesia hanya diberikan STR bersyarat. Slide. Ini Bapak Ibu sekalian perkembangan dari proses registrasi tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa 2011 sampai 2015 kita menggunakan manual, kemudian dikembangkan STR online secara online 2016 sampai 2018 yang versi 1. Nah, sejak 2019 kita menggunakan STR online versi 2 di mana perbedaannya cukup banyak. Bahwa pada STR online versi 2, nakes yang mengusulkan tidak usah lagi mengirimkan berkas ke MTKP, tetapi cukup diupload. Setelah STR terbit, kemudian tidak diberikan ke MTKP dan OP, tetapi langsung diberikan ke nakesnya. Slide. Nah, ini adalah mekanisme untuk di mana Bapak Ibu sekalian sangat mudah ya. Yang penting dokumennya dilengkapi dulu, fotokopi KTP, ijazah, Serkom dan sebagainya. Lalu masuk ke aplikasi ktki.kemkes.go.id. Setelah itu login melalui menggunakan alamat email dan juga nomor KTP. Selanjutnya setelah login nanti akan ada pilihan apakah registrasi baru atau registrasi ulang.
Setelah dipilih yang registrasi baru atau ulang, nanti sudah masuk, maka akan disilakan untuk mengupload dokumennya, di mana setelah dokumen diupload, masuk akan divalidasi oleh OP-nya, yaitu di sini yang memvalidasi adalah dari IKTMI maupun PARI sendiri. Setelah valid, maka diberikan kode billing untuk membayar ke negara sebanyak 100.000. Setelah itu dibubuhi tanda tangan elektronik, cetak, di packing, dan dikirim. Slide. Nah, ini adalah beberapa perubahan Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti bisa dibaca mulai dari perubahan aplikasinya, mulai dari MTKI menjadi ktki.kemkes.go.id, kemudian tadi adalah dokumen itu di-upload, sudah tidak usah dikirim, kemudian ada QR code-nya, dan STR dikirim langsung melalui nakes, serta pengurusan STR sekarang adalah individu ya, tidak bisa dikolektifkan, dan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengirimkan, sudah login masuk, ini sudah login masuk, maka nanti akan diberikan PIN. Kemudian PIN itu akan digunakan untuk password Bapak Ibu sekalian, sehingga akan diinformasikan apakah datanya itu sudah berhasil diupload atau validasinya diterima dan sebagainya. Slide berikutnya ini adalah persyaratan untuk pengajuan STR, baik merupakan registrasi baru maupun perpanjangan registrasi ulang. Kalau registrasi baru, maka yang harus diupload itu adalah foto 4x6 latar belakang merah, pas foto, KTP, ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat patuh etika profesi. Dokumen ini semuanya di-scan sehingga nanti gampang untuk diupload. Sumpah profesi dapat didapatkan dengan sumpah profesi melalui langsung ataupun secara daring, Bapak Ibu sekalian. Untuk registrasi ulang itu bisa perpanjangan, bisa alih profesi, bisa naik level, atau dengan RPL dengan persyaratan seperti yang disebutkan di sini. Slide. Dengan adanya ini adalah beberapa dokumen yang harus di-upload untuk registrasi baru bagi elektromedis dan radiografer. Sertifikat kompetensi sesuai dengan format dari Dikbud, kemudian surat sumpah profesi sesuai dengan format dari OP-nya masing-masing dari PARI dan IKTMI. Demikian juga adalah surat patuh etika profesi. Jadi ada 7 dokumen yang harus di-upload Bapak Ibu sekalian: ijazah, surat pernyataan sumpah profesi, surat sertifikat kompetensi, surat pernyataan etika profesi, surat sehat, foto, dan KTP. Slide. Nah, ini untuk registrasi ulang. Untuk registrasi ulang, Bapak Ibu sekalian, harus melampirkan surat rekomendasi dari OP. Dan bagaimana cara mendapatkan surat patuh etika profesi, sertifikat kompetensi, dan surat rekomendasi, itu nanti silakan sesuai dengan OP-nya masing-masing, di website-nya OP masing-masing, PARI dan IKTMI. Surat rekomendasi setelah kecukupan SKP. Slide. Dengan adanya perubahan ini, maka akan terjadi perubahan format STR, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang keluar STR-nya sampai 2018, maka akan tampak tanda tangan manual, tidak ada QR code. STR yang terbit 2019 itu ada QR code-nya, tetapi tanda tangannya masih manual, sedangkan STR online versi 2 tahun 2020 itu sudah ada tanda tangan elektronik, sehingga tidak ada tanda tangan manual lagi, dan QR code bergabung dengan tanda tangan elektronik ini. Nanti juga secara ESTR juga sama formatnya, tapi dapat dicetak mandiri. Untuk mengecek keaslian STR, maka kita harus melakukan bisa dilakukan dengan handphonenya masing-masing dengan mengaktifkan
aplikasi QR code scanner pada smartphone dengan hanya digesekkan ke dalam QR code-nya, maka akan muncul laman browser slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau akan legalisir dan juga untuk selain STR yang berukuran besar, kami juga akan mengirimkan kartu tanda registrasi yang berukuran kecil bisa dipakai sebagai name tag untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah terregistrasi. Slide. Saya akan cepat saja Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini informasi bahwa aplikasi STR Online versi 2 ini sudah terkoneksi dengan Dukcapil, Pededikti, Simponi, PT Pos, dan juga sudah terhubung dengan beberapa atau sudah dimanfaatkan oleh Nusantara Sehat, Database, PTSP, dan BKN untuk CPNS. Slide. STR ini selain bisa dikirim hard copy, bisa juga dikirim soft copy, Bapak Ibu sekalian, bagi yang memerlukan. Kita bisa memonitor setiap saat real time, seperti ini radiografer per 3 Agustus kemarin, jumlah pengajuan sebanyak 3.711, dan sudah belum divalidasi 4, sudah validasi 3.707. Total dari 2012 sampai 2020 jumlah STR yang sudah diterbitkan untuk radiografer sebanyak 25.518 dengan sebaran paling banyak di Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, dan Sulawesi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa tadi sudah disampaikan STR itu hanya berlaku 5 tahun. Slide selanjutnya dapat diperpanjang dengan melakukan P2KB untuk memenuhi kecukupan SKP. Rata-rata 25 SKP didapatkan dari pembelajaran profesionalisme, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan iptek. Slide. Dari Set KTKI sudah memfasilitasi beberapa kegiatan, baik workshop secara langsung, kemudian pembelajaran secara online, melalui e-learning dengan aplikasi e-sehat.org. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian memanfaatkan ini atau bisa melakukan webinar. Dan kami juga sudah memfasilitasi pencatatan SKP secara online. Izin Bapak Ibu meneruskan paparan Bu Os karena sedang ada telepon. Jadi mengenai e-learning tenaga kesehatan ini adalah salah satu cara untuk dapat mempelajari materi sekaligus juga dapat mendapatkan SKP di sini. Jadi di sini ada beberapa video yang diunggah oleh dari organisasi profesi untuk dapat dipelajari para anggota, dan di sini kemudian setelah mempelajari video tersebut ada ujian yang dikerjakan. Apabila nilainya lebih dari 60 atau 60% terjawab, maka akan mendapatkan SKP. Satu materi video itu biasanya 1 SKP nilainya gitu, dan di sini di esehat.org. Slide. Pari, di sini sudah ada suaraku udah masuk. Pari, sudah ada materi pembelajarannya 2 dan jumlah videonya 2. Jadi nanti bisa ditingkatkan mengenai dari DPP untuk dapat memperkaya jumlah video ini untuk dapat diakses anggota. Nah, di sini mengingat Pari ini justru jumlah peserta belajarnya lebih banyak nih, sudah 1.700, sudah banyak sekali, 1.784. Sudah banyak sekali, jadi nanti bisa ditingkatkan. Kemudian yang sudah menempuh ujian sudah ada 359, artinya sangat aktif sekali nih anggotanya. Next. Udah. Belum di. Udah. Ya. Kemudian di sini progres penggunaan e-learning secara keseluruhan. Next.
Lalu untuk portofolio SKP online, yaitu suatu media untuk mengumpulkan SKP yang difasilitasi oleh Sekretariat KTKI juga, yang sebelumnya Mas, ya itu untuk Pari sendiri mohon nanti dicocokkan ya jumlah anggota yang tadi untuk rekap portofolio ya. Untuk jumlah anggota ini apakah sudah sesuai dengan jumlah anggota yang sebenarnya ataukah baru berapa persen yang terdaftar di SKP portofolio? Kalau di sini Pari ada 6 ribuan, kemudian elektromedis ini ada 3 ribuan. Nah ini kalau memang jumlah anggotanya lebih besar, pastinya lebih besar. Ibu, ada keterangan bahwa jika STR hilang atau kesalahan data itu dapat menghubungi kami. Nah, emailnya sama di pnbpstr@gmail.com. Jika STR hilang, itu ada dua sebetulnya yang kami tanyakan. Mau dicetak hard copy-nya atau butuh PDF-nya aja? Kalau butuh PDF-nya aja, itu bisa mengirimkan ke pdfstr2@gmail.com. Nanti akan kami kirimkan PDF. Namun jika membutuhkan hard copy dan kami kirimkan, membutuhkan pengiriman hard copy-nya, maka kami membutuhkan beberapa data dukung, diantaranya surat kehilangan dari kepolisian, kemudian scan KTP, scan ijazah, dikirimkan ke pnbpstr@gmail.com. Nah, demikian juga dengan kesalahan data. Apabila STR sudah jadi, kemudian dikirimkan dan baru sadar terdapat kesalahan data, maka dapat diisikan lembar balik perbaikan yang ada di samping sebelah kanan, itu diisikan, kemudian STR asli yang salah tersebut dengan fotokopi legalisir aslinya, itu dikembalikan ke kami supaya tidak disalahgunakan. Nanti akan kami kirimkan yang benarnya berikut dengan data dukung. Jadi, misalkan kesalahannya itu ada di nama tidak sesuai KTP misalkan. Berarti kami membutuhkan data dukung KTP tersebut gitu. Jadi KTP-nya di-scan kemudian dan kemudian dikirimkan ke MTKI. Kalau misalkan kesalahannya itu ada di nomor ijazah, nah berarti data dukung yang diperlukan adalah ijazah yang menunjukkan data perbaikannya itu di mana. Dokumen-dokumen ini dikirimkan melalui dua cara, yaitu email dan dokumen aslinya dikirimkan ke MTKI. Lembar perbaikannya ada di sebelah kanan, ini Bapak Ibu. Ini diisi, ini dapat diunduh saja di link berikut. Nanti materinya setelah selesai acara kami bagikan, linknya tinggal diklik aja, nanti sudah muncul lembar perbaikannya. Yang menjadi note di dalam lembar perbaikan ini adalah di kolom yang pertama, itu kesalahan datanya apa. Data yang salah, misalkan nama salahnya dituliskan, kemudian perbaikannya menjadi apa nama benarnya, itu dituliskan di sebelah kanan. Gitu. Nah, kemudian di kolom yang paling bawah itu juga harus diisi secara lengkap. Di kolom yang paling bawah itu berisikan data untuk dapat dikembalikan kemana. Kalau tidak diisi, maka kami akan kebingungan untuk menghubungi siapa dan dikirimkan kemana. Karena dalam PNBP STR ini sudah diwajibkan pembayaran ya untuk cetak ulang STR 50.000. Jadi setelah dokumennya dikirimkan, kami akan mengirimkan kode billing untuk cetak ulang gitu. Jadi memang nomor handphone dan alamat emailnya harus aktif. Next. Iya. Di sini ada kenaikan tarif PNBP di Sekretariat KTKI. Walaupun judulnya kenaikan, tapi ternyata nominalnya masih sama di dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2019 yang berlaku mulai 17 Oktober 2019. Masih 100.000. Jadi apabila ada yang menawarkan jasa di atas 100.000 untuk pembuatan STR, berarti itu bukan dari kami, begitu. Kemudian untuk duplikasi, penerima duplikasi tadi cetak ulang yang saya sebutkan tadi, kalau cetak ulang STR itu 50.000. Kalau salinan STR itu 15.000 atau di sini legalisir asli. Kemudian kartu tanda registrasi 25.000. Namun di sini kartu tanda registrasi kami berikan secara virtual, jadi tidak membayar lagi. Kemudian ada letter of good standing ini untuk
WNI yang akan keluar negeri ya. Di sini ada Nah, beberapa hadir harus jurnal pengumuman yang lho. terpisah-pisah. Lagi lo Ada jenenge nominalnya Jenny masing-masing. Next. Sulistiowati. Kita aja di sesi pertamanya. Kemudian dukungan dari Sekretariat KTKI, kami fokus pada helpdesk ini ada beberapa email. Jadi sementara kami masa pandemi ini kami memang menyetop untuk layanan WhatsApp karena layanan WhatsApp ini kan sangat terbatas untuk admin yang menjawab. Jadi khawatir ada penumpukan dan tidak terjawab. Namun pelayanan langsung ini masih kami buka walaupun terbatas di MTKI di Hang Jebat ya. Ini masih kami terima walaupun terbatas. Kemudian untuk helpdesk.ktki@kemkes.go.id ini adalah email common kami yang biasa menanggapi masalah pengajuan STR. Misalkan ada hambatan di mana, kemudian kenapa sudah di-approve tapi belum lanjut prosesnya. Sudah ada resi pengiriman tapi tidak sampai, itu di helpdesk.ktki@gmail.com. Nah, dalam mengirimkan email, mohon selalu dilengkapi dengan identitas. Karena kalau tidak dilengkapi dengan identitas, maka kami akan sulit melacak. Karena kasus-kasus yang terjadi di STR versi 2 ini adalah kasus individual. Masing-masing case itu beda penanganannya. Jadi, mohon diingatkan untuk para anggota untuk dapat mengisikan secara lengkap. Paling tidak ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, kemudian alamat email yang digunakan pada saat mendaftar, lalu permasalahannya secara singkat apa. Itu nanti admin kami akan membantu mencarikan solusinya. Kemudian email berikutnya ada PDF str2@gmail.com. Ini adalah layanan yang kami keluarkan selama masa pandemi ini. Karena dalam pengiriman STR banyak mengalami kendala, jadi apabila yang membutuhkan STR secara cepat, kami dapat mengirimkan PDF STR-nya dengan berkirim email ke pdfstr2@gmail.com. Namun, kami tidak melayani secara kolektif. Di sini kami harapkan masing-masing individu yang menginginkan PDF STR-nya dapat mengirimkan email masing-masing gitu. Jadi kami akan kirimkan ke alamat email nakes yang membutuhkan. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya di pnbpstr@gmail.com, ini adalah untuk pelayanan cetak STR hard copy lagi untuk yang karena hilang atau kesalahan data. Next. Next. Ya, demikian Bapak Ibu paparan mengenai kebijakan, kemudian regulasi tentang registrasi, terutama untuk STR.